materinya adalah gerak lurus, kemudian gerak parabola. Ya, untuk lebih jelasnya, kita akan coba lihat satu persatu. Kita bahas dulu yang dinamakan dengan gerak lurus. Nah, ini sebenarnya sudah hal yang biasa bagi kamu ketika berbicara tentang gerak lurus. Gerak lurus itu kita bagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah ada yang dinamakan dengan GLB, artinya gerak lurus beraturan. Kemudian ada yang dinamakan dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Perbedaannya apa? Nah, kalau kita berbicara tentang perbedaannya, itu adalah kalau dia GLB atau gerak lurus beraturan, ini akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Jadi mulai dari awal sampai akhir geraknya kecepatannya selalu tetap. Nah, yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, ini kecepatannya dari awal sampai ke akhir akan berubah secara beraturan. Kalau kita katakan berubah secara beraturan, berarti perubahan setiap waktunya itu selalu tetap. Ya, sehingga bisa kita buat bahwa GLB itu percepatannya adalah 0, GLBB itu percepatannya tidak sama dengan 0, tetapi nilainya selalu tetap. Yang berikutnya kalau kita lihat dari segi grafik, maka untuk GLB, grafik kecepatannya itu adalah linear horizontal ya, karena kecepatannya itu konstan. Sedangkan perpindahan terhadap waktu itu adalah grafiknya grafik linear dengan kemiringan tertentu. Untuk GLBB, grafiknya bisa kita lihat, untuk kecepatan itu akan linear dengan gradien tertentu. Bisa gradiennya itu gradien plus, bisa gradien min. Gradien plus berarti kecepatannya semakin bertambah, gradien min berarti kecepatannya semakin berkurang. Dengan kata lain, gradien plus itu berarti mengalami percepatan, gradien minus itu berarti mengalami perlambatan. Untuk perpindahannya, itu kurvanya adalah berupa kurva parabola. Untuk mengalami percepatan terbuka ke atas, mengalami perlambatan dia terbuka ke bawah. Ini kalau kita lihat dari segi perbedaan antara GLB dan GLBB. Nah, yang kemudian kalau dari segi rumus, GLB itu rumusnya cuma ada satu, S sama dengan V kali T. Kalau GLBB bisa kita turunkan menjadi 3 rumus. Yang pertama kecepatannya karena berubah tadi, kita cari dengan persamaan nilai daripada VT sama dengan nilai V0 ditambah A kali T. Perpindahannya adalah V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di sini yang perlu kita ingat adalah kita berbicara tentang kecepatan, perpindahan, dan percepatan. Kalau kita bicara kecepatan, perpindahan, dan percepatan, berarti semua itu adalah vektor. Karena itu semua vektor, maka di dalam mempergunakannya selalu kita ingat dia punya arah. Karena punya arah, maka di dalam kesepakatan arah, kita akan buat kalau arahnya itu ke kiri berarti tandanya minus. Kalau arahnya ke kanan berarti tandanya adalah plus. Pertanyaannya, bagaimana kalau di dalam soal kecepatannya nggak diketahui arahnya? Kalau tidak diketahui arahnya, itu langsung kita asumsikan bahwa dia awalnya dalam keadaan bergerak ke kanan. Ya. Jadi setiap gerak benda yang diketahui kecepatan tidak diketahui arahnya, kita asumsikan bahwa dia itu bergerak ke kanan. Maka untuk arah daripada percepatan, untuk arah daripada A, nanti lihat mengalami percepatan atau perlambatan. Kalau dia mengalami percepatan, berarti arah A sama dengan arah kecepatannya. Kalau dia perlambatan, arahnya A berlawanan dengan arahnya kecepatannya. Contoh. Jadi kalau misalkan nanti di dalam soal dikatakan benda bergerak ke kiri. Nah, kalau bendanya bergerak ke kiri. Maka kalau disebut misalnya bendanya bergerak ke kiri, dari sini bisa langsung kita pastikan kecepatannya itu adalah bertanda minus. Mengalami perlambatan. Nah, kalau dikatakan perlambatan, maka nilai daripada A-nya gimana? Di dalam hal ini jangan lupa, kalau dikatakan perlambatan, berarti A-nya itu arahnya berlawanan dengan kecepatan.
Karena kecepatannya ke kiri, ini perlambatan, berarti A-nya itu ke kanan. Sehingga arahnya atau tandanya adalah plus. Sebaliknya, kalau dikatakan mengalami percepatan, berarti A-nya bagaimana? Kalau dikatakan mengalami percepatan, berarti arahnya A sama dengan arahnya V. Karena A-nya, V-nya ke kiri, berarti A-nya juga ke kiri. Karena ke kiri tadi kita buat tanda minus, sehingga A-nya itu kita buat bertanda minus. Jadi tidak kita buat bahwa perlambatan itu pasti minus, percepatan itu pasti plus, tidak. Jadi kita lihat arahnya, karena berbicara tentang arah ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita bicara contoh gerak lurus. Ini contohnya gerak lurus ini adalah gerak vertikal. Gerak vertikal itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa dia itu geraknya jatuh bebas. Atau yang kedua geraknya adalah dilempar vertikal. Kalau dia dikatakan jatuh bebas, perbedaan kedua gerakan ini apa? Perbedaannya itu hanya satu, terletak pada kecepatannya. Ya, kalau dia gerak jatuh bebas, kecepatannya itu adalah 0. Kalau dilempar berarti punya kecepatan awal. Nah, yang lainnya itu sudah sama. Apa itu? A-nya itu adalah sama dengan minus G. Kenapa minus G? Karena di dalam hal ini tadi kita berbicara tentang percepatan itu adalah vektor. Sehingga kita lihat kalau dalam vertikal, arah yang ke atas adalah plus, yang ke bawah adalah minus. Benda yang bergerak vertikal itu selalu dipengaruhi gravitasi, yang arahnya gravitasi itu adalah ke bawah. Ya, sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam GLPP, maka bisa kita buat PT sama dengan P0-nya tadi 0, A-nya minus G, sehingga sisa minus GT. Di dalam gerak jatuh bebas kita berbicara ketinggian. Ketinggiannya gimana? Ketinggiannya semakin lama semakin berkurang. Karena ketinggiannya semakin lama semakin berkurang, maka itu kita buat persamaannya adalah bahwa tinggi pada waktu tertentu itu akan sama dengan ketinggian dari pada saat dia awalnya dijatuhkan dikurang dengan setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk gerak dilempar vertikal, ini kita lihat nanti ada dua. Ada dia kemungkinan ke bawah, ada kemungkinan dia ke atas. Bedanya apa? Cuma di V0-nya. Kalau dilempar ke bawah, berarti V0-nya kita kasih minus. Kalau dilempar ke atas, berarti V0-nya kita pakai plus. Sehingga di rumusnya, untuk kecepatannya maka bisa kita buat VT-nya menjadi sama dengan minus V0 minus GT. Kemudian ketinggiannya kalau dilempar dia ke bawah, ya berarti dilempar dari ketinggian berapa dulu ya. Dikurang V0 kali T minus setengah GT kuadrat. Nah kalau dilempar ke atas, tadi sudah saya katakan V0-nya adalah plus, A-nya tetap minus. Persamaannya perbedaannya hanya di V0-nya. Kalau V0-nya tadi di sini minus, sekarang di sini V0-nya adalah plus karena dilempar ke atas. Contoh. Perhatikan baik-baik contoh soal ini. Pernyataan nomor 1, percepatan yang dialami oleh mobil B berapa? Oke, dari grafik ini bisa kita lihat grafik kecepatan dengan waktu itu adalah grafik linear dengan kemiringan tertentu. Berarti ini adalah GLBB. Karena ini adalah GLBB, maka dia punya percepatan. Lalu pertanyaannya, berapakah percepatan daripada B? Percepatan B ini kita cari dari rumus yang mana? Bisa kita dapatkan dari mana? Halo? Bisa kita dapat dari mana? Nah, bisa kita dapat dari persamaan GLBB tadi. Apa itu? Bahwa nilai daripada VT sama dengan nilai V0 plus A kita kali dengan nilai daripada T. VT-nya berarti kita lihat dari sini awalnya, kita ambil aja di sini akhirnya di detik ke-20 ini.
Di awalnya P-nya itu masih 0, di akhirnya adalah 80. Maka 80 sama dengan 0 plus A dikali dengan 20. Maka dari sini dapat nilai A-nya itu adalah 4 meter per second kuadrat. Sehingga pernyataan nomor 1 benar. Kedua mobil bergerak dengan percepatan yang sama. Lihat, A itu kan grafik linear horizontal. Berarti dari sini bisa kita lihat A ini kecepatannya 80 terus. Karena kecepatannya 80 terus, berarti A itu adalah GLB. Karena A GLB, maka itu artinya nilai A-nya itu adalah 0. Karena A-nya 0, berarti percepatannya tidak sama. Lalu pernyataan nomor 3. Kedua mobil akan bertemu setelah menempuh jarak 20 second. Pertanyaannya, syaratnya kedua mobil bertemu apa? Jaraknya sama. Iya. Jarak yang akan ditempuh oleh kedua mobilnya adalah sama karena berangkat dari tempat yang sama. Karena jaraknya sama, kita buat A itu kan GLB, maka tinggal kita masukkan P kali T. Kalau dia B, GLB B, maka rumusnya P0 dikali dengan T plus setengah A dikali dengan T kuadrat. Sehingga bisa kita buat ini menjadi 80 dikali dengan T. Yang ini bisa kita buat P0-nya adalah 0, maka tinggal setengah dikali A-nya 4 kalikan dengan nilai daripada T kuadrat. Nah, T-nya ini kita coret aja 1. Lalu dari sini bisa dapat waktunya berarti sama dengan setengah kali 4, 2. 80 dibagi 2 berarti ketemunya adalah di 40 second. Berarti pernyataan nomor 3 salah. Kedua mobil bertemu setelah menempuh jarak berapa? Karena jaraknya sama, ambil aja salah satu. Misalnya dari A. Dari A berarti GLB, V kali T. V-nya 80, ketemunya di detik ke-40, maka mereka ketemunya adalah setelah menempuh jarak 3.200 meter. Maka pernyataan nomor 4 benar. Maka yang benar itu adalah 1 dan 4. Sampai di sini sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita lanjut yang berikutnya. Soal seperti ini. Nah, sama seperti tadi, ini ada grafik kecepatan dengan waktu. Ditanya mereka kalau P dan Q berangkat dari tempat yang sama. Berarti ketemunya pada saat kapan? Ya. Nah, untuk mencarinya yang pertama kita lakukan cari dulu percepatannya. Berarti dari sini bisa kita lihat percepatannya P berapa, percepatannya Q berapa. Berapa percepatan P dan Q? Masih tetap kita gunakan dari rumus yang sama. Apa rumusnya? Karena ini adalah GLBB, berarti dari rumus PT sama dengan P0 plus A dikali dengan nilai daripada T. Yuk, berarti dari sini percepatan P berapa? P berarti dari kecepatannya adalah 0 sampai kecepatannya 15 terjadi dalam 3 detik. Berapa nak percepatannya? Berapa? Halo? Wah, banyak orang di sini nggak ada yang jawab. Mana nih? Kan tinggal buat, PT-nya berarti 15, P0-nya adalah 0, ditambah dengan nilai A-nya kita cari, waktunya adalah 3. Maka percepatan P dari sini bisa dapat 5 meter per second kuadrat. Oke, percepatan Q berapa? Caranya sama, berarti Q dari sini kemari, di sini kecepatannya tadi masih 0, di sini sudah 15. Waktunya dari detik kedua sampai ke detik ketiga. Maka dapat kalau kita masukkan A-nya itu 15 meter per second kuadrat. Sama seperti tadi, kalau dikatakan bertemu karena berangkatnya dari tempat yang sama, berarti itu artinya adalah jarak yang ditempuh oleh P harus sama dengan jarak yang ditempuh oleh Q.
Bedanya apa? Bedanya dengan soal yang pertama tadi adalah, kalau soal pertama tadi itu berangkat pada waktu bersamaan. Ini berangkat pada waktu yang terpisah. Jadi P berangkat mulai dari detik ke 0, sedangkan Q berangkat setelah P bergerak 2 second. Ya. Jadi setelah P berjalan 2 second baru Q menyusul. Artinya mereka tidak berangkat bersamaan. Maka kalau misalkan saya buat di dalam perjalanan si P itu sudah berjalan selama waktu T mulai dari mereka bergerak. Ya. Jadi katakanlah misalnya ketemunya di sini. Nih, ketika ketemu waktu tempuhnya si P itu adalah T. Maka pertanyaannya, berarti waktu tempuh daripada si Q itu berapa? Berapa nih? Jadi kalau misalkan mereka sudah melakukan perjalanan, waktu tempuhnya si P itu sudah selama T second. Berarti ketika ketemu itu, lamanya perjalanan si Q berapa? T kurang 2 bukan, Sir? Iya, maka akan kita dapatkan di sini. Berarti lamanya perjalanan si Q itu adalah T dikurang 2. Karena dia tadi terlambat 2 second berangkatnya dibandingkan si P. Nah, kalau sudah dapat ini, tinggal masuk. Berarti jarak yang ditempuh oleh si P. Si P itu kan melakukan GLBB. Maka kita buat V0 dikali T plus setengah A dikali T kuadrat. Si Q juga sama, V0 dikali dengan T plus setengah dikali dengan A kalikan dengan T kuadrat. V0-nya sama-sama dari mulainya itu adalah dari kecepatannya 0. Jadi sama-sama dari kecepatan 0. Karena sama-sama dari kecepatan 0 ya kita habiskan ini. Kemudian maka akan kita selesaikan setengah dikali. Ini percepatan P. Percepatannya P tadi adalah 5. Kali dengan waktunya P tadi adalah kita buat T kuadrat. Sama dengan setengah dikali Q, percepatannya 15. Kemudian waktu tempuhnya si Q adalah T minus 2 kita kuadrat. Dari sini bisa kita selesaikan setengah dengan setengah habis. Yang ini kemarin habis, sisa 3. Maka bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan ini? Bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung kita akarkan saja. Maka kalau kita akar, kita akan dapatkan nilai T sama dengan akar 3 dikali dengan nilai daripada T minus 2. Yuk kalikan ke dalam. Maka T sama dengan akar 3 dikali dengan T minus 2 akar 3. 2 akar 3-nya pindah ruas kemari. T-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga kalau kita keluarkan T-nya menjadi akar 3 minus 1 kita kali dengan T. Sesudah dapat seperti ini, tinggal kita rasionalkan. Nah, kalikan dengan akar sekawan. Maka T sama dengan 2 akar 3 per akar 3 minus 1 kita kali dengan akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. Ini kalau kita kalikan berarti 3 kurang 1, maka 2. 2 dengan 2 ini habis. Ya, maka sisa ini kalikan akar 3 kali akar 3 tambah 1. Sehingga akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Akar 3 kali 1 maka itu adalah akar 3. Artinya kedua benda ketemu pada detik ke 3 tambah akar 3 second. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Ketika ketemu di detik ke 3 tambah akar 3, apakah kecepatan mereka 15? Jelas dari grafik salah. Kenapa? Karena kecepatan mereka itu 15 adalah di detik ketiga. Jadi di detik ketiga yang kecepatannya 15 meter per second. Sedangkan di detik ketiga plus akar 3 pasti sudah lebih dari 15. Maka ini salah. Lalu kita lihat lagi di dalam soal percepatan daripada Q. Percepatan Q tadi sudah kita dapat 15 meter per second kuadrat. Maka dapatlah yang nomor 3 ini benar. Lihat optionnya.
1 dan 3 benar, di sini tidak ada 1 dan 3 yang berpasangan dengan 4, ya otomatis nomor 4-nya salah. Maka yang benar jawabannya adalah B. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada yang mau bertanya? Baik, kita lanjut. Yang berikutnya, di sini, sebuah mobil sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per second pada jarak 100 meter dari garis batas traffic light. Nah, yang ditanya di dalam soalnya adalah, jika lampu merahnya itu hanya menyala 1 menit, maka agar bisa berhenti tepat di garis batas, tentukanlah lamanya berhenti sebelum lampu merah berakhir. Jadi gini, jadi ini ada mobil, terus ini ada traffic light-nya. Ini jaraknya ketika ini adalah 100 meter. Sementara mobil ini bergerak dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per second. Waktunya lampu merah ini hanya 1 menit. Ya, hanya 1 menit. Pertanyaannya, kalau mobil ini nanti berhenti tepat di batas ini. Berhenti itu berarti nilai VT-nya 0 ya. Berhenti tepat di batas ini. Lalu pertanyaannya adalah, berapa lama lagi setelah dia berhenti sebelum lampu hijaunya menyala? Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya gimana? Nah, cara nyarinya begini. Ya, kamu cari dulu. Berarti waktu yang dibutuhkan mobil ini, mulai dari dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per second sampai VT-nya sama dengan 0, berapa lama? Caranya, ya bisa kita buat dari rumus nilai VT sama dengan V0 plus A dikali dengan T. Pertanyaannya, A-nya dapat dari mana? Nah, rumus kita tadi ada VT, ada V0, ada S. Ada S ya? Ya masuk aja ke rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali dengan S. VT-nya 0, V0-nya 10, kita kuadratin jadi 100, plus 2 kali A, kita kali dengan 100. Ini pindah ruas, 200 sama dengan 100, berarti A-nya sama dengan minus setengah meter per second kuadrat. Karena A sudah ketemu, tinggal masuk ke sini. Berarti kalau dia berhenti V-nya tadi 0, V0-nya 10, A-nya minus setengah, kita kali dengan T. Ya, A-nya setengah. Benar ya? 100. Berarti dari sini bisa kita buat setengah dikali dengan nilai daripada T itu sama dengan 10. Maka T-nya sama dengan 20 second. Ternyata waktu yang dibutuhkan mobil mulai dari kecepatannya ini sampai berhenti di lampu merahnya itu hanya 20 second. Waktunya, lamanya lampu merah itu adalah 1 menit atau 60 second. Lalu pertanyaannya, berarti berapa lama dia berhenti? Nah, berarti sebelum dia pergi lagi, sebelum dia berjalan lagi, berhentinya itu adalah selama 40 second. Dari mana? 60 total waktu lampu merahnya menyala dikurang dengan 20. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, saya anggap lancar ya kalau tidak ada pertanyaannya. Yang berikutnya, perhatikan di sini. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per second dari sebuah gedung yang tingginya 15 meter. Jadi kita buat nih. Ini ada sebuah gedung. Terus tingginya ini adalah 15 meter. Bola dilemparkan di sini. Dari sini kecepatannya adalah 10 meter per second. Lalu bolanya naik, kemudian turun sehingga menyentuh tanah. Tanya dalam soal. Berapa waktu yang dibutuhkan mulai dari dilempar sampai menyentuh tanah? Yuk, kita lihat. Syaratnya dikatakan benda itu sudah menyentuh tanah apa? Apa syaratnya bahwa bola itu sudah menyentuh tanah? Kecepatan 0 ya Pak. Kecepatan 0. Ada yang lain? Kalau kecepatan 0 berhenti ya.
Nah, kalau misalkan saya katakan, anggap ini tanahnya bolong. Berhenti nggak bolanya? Kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum. Ada yang lain? Apa syarat menyentuh tanah yuk? Ketinggian 0. Tingginya 0. Kalau dikatakan dia sudah menyentuh tanah, berarti tingginya adalah 0. Dilempar vertikal ke atas, rumus ketinggian apa? Rumus ketinggiannya adalah tinggi awalnya dilempar berapa? Dilempar ke atas, awalnya ke atas ya, berarti kecepatannya plus. Maka kita buat V0 dikali dengan T. A-nya minus Q, maka ini menjadi minus setengah Q dikali dengan T kuadrat. Maka tinggal kita masukkan, H awalnya tadi adalah 15 meter, V0-nya adalah 10 kali dengan T minus setengah kali dengan 10, berarti ini jadi 5T kuadrat. Ini tadi besarnya adalah sama dengan 0. Pindah ruas, sekaligus bagi 5 semuanya. Maka ini pindah ruas ke kanan, hasilnya berarti menjadi T kuadrat dibagi 5, minus 2T, kemudian minus 3 sama dengan 0. Mari kita faktorkan. Berarti menjadi T minus 3 kali dengan T plus 1 sama dengan 0. Dari sini ketemu waktunya berapa? T1-nya 3, T2-nya adalah minus 1. Waktu tidak mungkin bertanda minus. Karena waktu tidak mungkin bertanda minus, maka yang ini tidak memenuhi. Yang kita pakai adalah ini. Berarti lamanya bola menyentuh tanah itu adalah 3 second. Ditanya, kecepatan bola sesaat sebelum menyentuh tanah? Ya tinggal masukin aja ke rumus P. PT sama dengan V0 plus A kali T. A-nya di sini tadi adalah minus G kali dengan T. Masukkan V0-nya ke atas tandanya plus, minus G-nya 10, waktunya menyentuh tanah 3. Maka V-nya adalah minus 20 meter per second. Apa artinya minus? Ya pada saat itu geraknya sudah bergerak ke bawah. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Berikutnya kita bicara gerak parabola. Gerak parabola itu artinya adalah gerak daripada sebuah benda dalam bidang vertikal, di mana benda itu melakukan 2 gerak sekaligus. Ya, apa itu? Dia melakukan gerak vertikal sekaligus gerak horizontal. Nah, ini biasanya terjadi pada sepak bola, bola ditendang ke atas, itu lintasannya parabola, atau lompat jauh, atau banyak hal ya. Nah, kita lihat lintasannya. Lintasannya ya seperti ini. Jadi karena dia melakukan 2 gerak sekaligus, yaitu geraknya itu adalah gerak vertikal dan gerak horizontal, maka kecepatan yang dimiliki oleh bendanya ini harus kita bagi juga menjadi 2. Apa itu? Kita bagi menjadi komponennya itu adalah komponen kecepatan pada bidang horizontal, kita namakan dengan kecepatan awal pada sumbu X, yang besarnya adalah hasil proyeksi dari ini terhadap sudut theta ini, sehingga hasilnya adalah menjadi V0 dikali dengan cos theta. V0-nya juga kita proyeksikan ke dalam sumbu Y, sehingga akan kita peroleh V0 pada sumbu Y di sini adalah V0 dikali dengan sin alfa. Karena V-nya sudah kita bagi 2, maka geraknya ini juga kita tinjau, itu menjadi ada 2. Yang pertama geraknya pada sumbu vertikal, yang kedua adalah pada sumbu horizontal. Pada sumbu vertikal, ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi, berarti dia punya A. Karena punya A, maka itu dinamakan dengan GLBB. Untuk GLBB, rumusnya seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dari sana kita turunkan bahwa kecepatan, komponen kecepatan pada sumbu Y, itu akan berubah dengan persamaannya adalah komponen kecepatan awal pada sumbu Y minus G kali T. Untuk ketinggian, ketinggiannya di dalam hal ini karena kita katakan dia bidangnya adalah bidang sumbu X dan sumbu Y, maka ketinggiannya kita
buat dengan Y saja biar lebih gampang. Sehingga bisa kita buat bahwa koordinat Y-nya itu adalah tinggi awalnya dari mana dia dilemparkan, dari ketinggian berapa. Ditambah dengan kecepatan komponen kecepatan awal pada sumbu Y kali waktu dikurang setengah GT kuadrat. Ya. Nah, yang kedua untuk komponen horizontal. Komponen horizontal tidak ada gaya yang mempengaruhi. Karena tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka ini adalah GLB, kecepatannya konstan. Karena kecepatannya konstan, persamaannya cuma satu, bahwa nilai X sama dengan komponen kecepatan awal pada sumbu X kita kali dengan waktu. Nah, dari sini ada kemungkinan pertanyaannya adalah, berapakah tinggi maksimum yang bisa dicapai benda? Atau kapan tinggi maksimum itu bisa dicapai benda? Atau bisa nanti berbicara tentang berapa jarak terjauh yang mungkin dicapai oleh peluru. Nah, kalau ditanya tinggi maksimum, ini akan bisa tercapai ketika nilai kecepatan, komponen kecepatan pada sumbu Y-nya sudah bernilai 0. Maka kalau komponen kecepatannya sudah bernilai 0, ini kita masukkan ke persamaan yang di atas, sehingga akan kita dapat bahwa waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah V0 Y dibagi dengan Y. Nah, kalau ditanya tinggi maksimumnya berapa? Kalau ditanya tinggi maksimumnya tinggal masukkan waktunya. Masukkan waktunya ke persamaan Y ini, ke sini. Ya. Kalau sudah kita masukkan ke T yang di sini, maka akan kita dapat nilai Y maksimumnya jadi berapa. Ketemu hasilnya. Yang kedua, kalau ditanya titik terjauh di mana? Nah, kalau bicara tentang titik terjauh, ya, kalau dilemparnya dari tanah, kemudian kembali ke tanah, bisa kamu buat waktunya untuk mencapai titik terjauh itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai Y maksimum. Ya, langsung 2 kali ini. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali V0 Y dibagi dengan B. Tapi dengan catatan, kalau dilemparnya itu dari tanah, kemudian kembali ke tanah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya dilemparnya itu adalah dari gedung? Misalnya gini. Nah, dilempar dari gedung sini, kemudian jatuhnya di tanah. Ditanya, jarak terjauhnya berapa? Bagaimana cara mencari jarak terjauhnya ini? Misalkan ini adalah nilai X maksimumnya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah lihat. Mencapai jarak terjauh itu artinya bendanya menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah artinya apa? Apa yang bisa kita dapat? Yang bisa kita dapat kalau dikatakan menyentuh tanah adalah nilai daripada Y-nya yang sama dengan 0. Sehingga kalau Y-nya sama dengan 0, kita masukkan ke rumus ini. Kita dapat 0 sama dengan Y0 tambah V0 Y kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nanti tinggal kamu faktorkan, dapatlah T-nya. Setelah dapat T-nya, berapa X maksimumnya? Masukkanlah ke rumus X. Nah, kalau kita masukkan ke rumus X, akan kita dapat X maksimumnya jadi berapa. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Coba perhatikan contoh soal. Di sini diketahui ada 2 buah bola identik A dan B. Dilemparkan secara bersamaan secara horizontal dari gedung yang tingginya adalah di sebuah gedung yang tinggi. Jadi dia ini dilemparkan dari satu gedung yang sama ya. Cuma bedanya adalah kecepatan awalnya yang berbeda. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Ini gedungnya. Nih. Bola pertama yang A dilemparkan dari sini. Kecepatannya adalah V0. Bola kedua dilemparkan dari sini, kecepatannya adalah setengah V0 atau 0,5 V0. Lalu kedua bola jatuh di tanah. Pertanyaannya, percepatan yang dialami bola A dan bola B berapa? Berapa percepatan yang dialami bola A dan bola B? Percepatan apa yang dialami oleh A dan B? Gaya apa yang mempengaruhi A dan B? Apa yuk? Nih,
Ketika kedua bola ini dilemparkan dari gedung ini, maka dari sini bisa kita lihat bahwa yang mempengaruhi geraknya itu hanya gaya gravitasi. Berarti kalau yang mempengaruhi geraknya hanya gaya gravitasi, maka percepatan yang dialami oleh A dan B untuk arah vertikal itu adalah sama. Sama-sama apa? Sama-sama minus gravitasi. Percepatan untuk arah horizontal gimana? Nggak ada. Karena tidak ada gaya yang mempengaruhi pada bidang horizontal. Sehingga pernyataan nomor satunya adalah salah. Bola A dan bola B menyentuh tanah secara bersamaan. Benar atau enggak? Nah, dari mana kita tahu? Menyentuh tanah tadi syaratnya adalah dia itu nilai daripada hanya sama dengan 0. Atau nilai Y-nya sama dengan 0. Apa rumus Y? Rumus Y adalah posisi awal, tinggi awalnya dikali dengan P0 dikali T, minus setengah G dikali dengan T kuadrat sama dengan 0. Nah, tinggal kita lihat. Dari sini kita perhatikan komponen kecepatan awal pada sumbu Y. Kedua benda itu adalah sama-sama 0. Kenapa sama-sama 0? Karena katanya dilemparkannya adalah secara horizontal. Ya, karena dilempar bersamaan secara horizontal. Jadi awalnya hanya dikasih kecepatan pada komponen horizontal. Berarti pada vertikal belum ada kecepatannya. Karena awalnya sama-sama 0, berarti yang mempengaruhi waktu kalau kita pindah hanya ada dua. Nilai daripada tinggi awalnya dan gravitasi. Dua-duanya dilemparkan dari sebuah gedung yang tingginya sama. Berarti Y0-nya sama. Percepatan gravitasi yang dialami sama. Karena Y0-nya sama, gravitasinya sama, ya otomatis nilai waktu tempuhnya adalah sama. Maka kedua bola akan sampai di tanah secara bersamaan. Berarti ini benar. Nah, bola A menyentuh tanah lebih dahulu dari B. Tadi dikatakan bersamaan, berarti ini salah. Bola A mencapai tanah pada jarak yang lebih jauh, benar nggak? Nah, kalau bicara tentang jarak, nah jarak itu kan berarti komponen horizontalnya. X sama dengan kecepatan pada sumbu X dikali dengan T. Perhatikan, mereka bersamaan sampainya, berarti T-nya sama. Karena T-nya sama, yang mempengaruhi X berarti hanya V. Ya, P-nya makin besar, berarti X-nya besar. Nah, dari sini kita lihat A lebih besar P-nya daripada B. Ya jelas, berarti jarak yang ditempuh A pasti lebih besar dari jarak yang ditempuh oleh B. Maka pernyataan nomor 4 benar. Jawabannya berarti C. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Halo? Tidak ada ya? Kita lanjut. Contoh soal seperti ini yuk. Ada yang bisa jawab? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Halo? Apa data yang kita punya? Nah, dilempar dari sini. Karena dilempar dari sini berarti data yang kita punya apa? Ini, dilempar dari ketinggian 1,75, berarti ini kita namakan Y0. Gerak parabola ya, dilemparkan dengan sudut elevasi 45 derajat. Ini dilemparnya ke ringnya yang tingginya 2,75, berarti ini Y-nya. Ini X-nya. Lalu pertanyaannya, V-nya berapa? Ya masukkan aja, karena ini gerak parabola berarti kita buat. Y sama dengan Y0 plus komponen kecepatan awal pada sumbu Y kali dengan waktu minus setengah G dikali dengan T kuadrat. Y-nya berarti kita buat 2,75 sama dengan dilempar dari tinggi awal 1,75. Komponen kecepatan awal pada sumbu Y, ya V dikali dengan cos. Cos berapa? Sudutnya 45. T-nya berapa lama? Belum tahu. Minus 5 dikali dengan T kuadrat. Nah, udah dapat untuk yang X-nya. Untuk yang Y-nya. Lalu yang kedua dari X. X kan diketahui di sana 6. Maka kita masukkan ke rumus. Komponen kecepatan awal pada sumbu X kita kali dengan T. X-nya 6.
komponen kecepatan pada sumbu X berarti, sorry, ada kesalahan kelewat ya. Sorry. Ini tadi komponen kecepatan pada sumbu X itu sumbu Y sama dengan V0 dikali dengan sin 45 ya. Nah, kebetulan 45 nilainya sama ya. Lalu di sini kita buat komponen kecepatan pada sumbu X, berarti ini adalah V0 dikali dengan cos 45, kalikan dengan T. Nah, dari sini, dari dua persamaan ini, tinggal kita substitusikan saja. Mana yang kita substitusikan? Ini perhatikan baik-baik. V0 cos 45. Cos 45 dengan sin 45 kan sama. Karena sama nilainya, maka V0 cos 45 kali T itu sama dengan V0 sin 45 kali T. Sehingga ini substitusikan aja kemari. Kalau ini kita substitusikan kemari, lalu ini kita pindah ruas, maka akan kita dapat 1 sama dengan V0 sin 45-nya adalah 6. Minus 5 kali dengan T kuadrat. Nah, kalau sudah kita dapatkan seperti ini, pindah ruas saja. Maka hasilnya menjadi 5 kita kali dengan nilai daripada T kuadrat berarti sama dengan 5. Hasilnya berarti T kuadratnya 1 sehingga T-nya adalah 1. Kalau sudah dapat T-nya 1, yang ditanya adalah V. Gimana cara nyari V-nya? Masukkan aja ke persamaan X yang ini. Sehingga bisa kita dapat 6 sama dengan V0-nya yang mau kita cari. Cos 45 adalah setengah akar 2. Waktunya tadi ketemu 1. Maka ini kita sederhanakan atau sama-sama kita kali akar 2 aja biar lebih gampang. Maka ini menjadi 6 akar 2 sama dengan akar 2 kali akar 2 adalah 2 kali setengah habis. Maka V0-nya adalah 6 akar 2. Jawabannya C. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Halo? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaannya, yang berikutnya. Ini ada sebuah pesawat tempur menjatuhkan sebuah bom. Jadi kita buat ini misalnya bomnya dijatuhkan. Dijatuhkan ya. Dari ketinggian 180 meter. Dan bomnya mendarat di tanah setelah menempuh jarak horizontal 600 meter. Pertanyaannya, berapa kecepatan pesawat? Yuk. Ini kan berarti gerak parabola ya. Dari sini bisa kita cari komponen kecepatan pelurunya atau bomnya pada sumbu vertikal berapa? Komponen kecepatan bomnya pada sumbu horizontal berapa? Komponen kecepatannya pada sumbu vertikal berapa? Berapa? 0. Kenapa 0? Dijatuhin. Dijatuhkan. Komponen kecepatan awal pada sumbu horizontal berapa? Berapa komponen kecepatan pada sumbu horizontal? Sama seperti kecepatan pesawat. Ya, sama seperti kecepatan pesawatnya. Kenapa sama seperti kecepatan pesawatnya? Ya, karena bomnya tadi awalnya di dalam pesawat. Dijatuhkan maka dia akan kecepatannya sudah sama dengan pesawatnya. Ya, jatuh menyentuh tanah. Nah, kalau dikatakan menyentuh tanah, syaratnya apa? Ya, seperti tadi. Menyentuh tanah itu artinya adalah berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan rumus Y pada gerak parabola apa? Rumus Y pada gerak parabola. Y0 plus komponen kecepatan awal pada sumbu Y kali dengan T minus setengah G dikali dengan T kuadrat sama dengan 0. Y0 dijatuhkan dari ketinggian berapa? Dijatuhkannya dari ketinggian 180. Kecepatan awal pada sumbu Y. Tadi belum ada kecepatannya pada sumbu Y karena dia dijatuhkan. Ini pindah ruas langsung ke kanan. Setengah kali G berarti 5T kuadrat. Maka dapat T kuadratnya kita bagi 5, 36. Maka kalau kita akarkan, dapatlah T-nya 6 second.
Setelah dapat T-nya 6 second, ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan X. Ada X. X sama dengan komponen kecepatan pada sumbu X, kita kali dengan waktu. X-nya adalah 600, komponen kecepatan pada sumbu X adalah kecepatan daripada pesawatnya, kali dengan waktunya adalah 6. Maka komponen kecepatannya adalah 100. Satuannya apa? Masih meter per second. Diminta kilometer per jam. Kalau diminta kilometer per jam gimana caranya? Kalikan aja dengan, nah meter ke kilometer kan dibagi dengan dari meter ke kilometer. Berarti kita kalikan dengan berapa? 10 minus 3 ya. Dari second ke jam. Berarti ini masih dibagi dengan 3.600. Berarti ini dibagi 1.000, yang di bawah dibagi dengan 3.600. Kalau kita kali silang, berarti jadinya dikali 3,6. Karena ini kita kali 3,6, maka kecepatannya adalah 360 km per jam. Maka jawabannya adalah C. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita lanjut kembali di lain waktu.